Dana pemerintah untuk memanfaatkan dana umat Islam bukan hal yang baru. Dari memanfaatkan dana haji, dana zakat yang sudah lebih dahulu dilakukan, saat ini akan menyasar dana wakaf dan nantinya dana setoran umrah. Banyak pertanyaan yang muncul seputar kebijakan pemerintah ini. Apakah hal ini berdasar dan sesuai dengan syariat Islam? Sejauh mana penguasa akan memanfaatkan potensi dana umat? Bagaimana keamanan dana umat yang diinvestasikan untuk proyek pemerintah? Mampukah menggalang dana sementara penguasa terasa jauh dengan umat? Benarkah potret Islam di Indonesia, umatnya dilipat, dananya disikat? Sudah hadir bersama kita Ustadz Haikal Hasan, Sekjen HRS Center, Faruq Abdullah Al-Waini, mantan Direktur Bank Muamalah, Moderator Hersu Beno Arif, wartawan senior Forum News Network. Forum Tanah Air adalah komunitas gagasan yang berupaya menyumbang pikiran semata-mata karena kecintaan kepada tanah air demi cita-cita kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman, ini hari ini berkaitan dengan topik yang kita bahas, yakni soal uang umatnya dilipat, dananya dananya diembat atau apa namanya itu, nanti Babe Haikal yang biasanya bahasa yang begini-begini yang jauh lebih mantap. Tapi hari-hari ini yang paling ramai memang berkaitan dengan laporan gerakan radikal, sebagai orang radikal yang disampaikan oleh gerakan anti radikal di ITB, dan itu yang jadi fokus perhatian adalah Pak Din Samsudin, tokoh umat Islam, khususnya kalangan Muhammadiyah. Dan kemudian ternyata ini kalau saya amati ini jadi serangannya mulai berbalik. Karena pemerintah mulai Menko Polhukam menyatakan tidak akan diproses, Menak yang selama ini juga hobinya bicara radikal juga mengingatkan jangan gegabah. Nah ini mudah-mudahan apakah ini kaitannya betul-betul ada perubahan cara pandang pemerintah dalam hal ini, atau ada kaitannya tadi urusannya ada di balik itu ada kepentingan karena membutuhkan dana umat. Jadi bagaimana caranya kalau ulamanya disikat dan duitnya diembat, ya kagak bisa lah gitu ya kalau bahasanya Babe Haikal. Silakan Babe Haikal memulai diskusi ini, menghangatkan situasi. Jadi saya jamin dalam menit pertama itu langsung hot gitu. Silakan Babe. Ya Allah ya Nabi, diduluin ini, minta maaf sama yang senior ini ya, Masya Allah, afwan. Saya minta maaf sama Ami Faruq, saya manggilnya Ami Faruq Al-Waini, minta maaf nih. Jadi diduluin. Antum senior betul ya. Baik, izin saya boleh share ke sosial media yang lain, Bang Tata, karena kalau saya share dan itu masuk ke, misalnya saya live-kan di Instagram saya, itu di atas 1000 itu, minimal di atas 1000 itu yang lihat. Boleh ya Pak Tata ya? Ya, siap, menarik. Baik, terima kasih. Saya awali dengan mengucap Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Ya. Judulnya sangat provokatif. Saya senang karena biasanya provokatif itu mengundang mata untuk melihat dan mengundang telinga untuk mendengar. Namun ketika yang dilihat dan yang didengar itu kebaikan, sebagian orang yang cerdas berkata, oh ini betul. Sebagian lagi yang berkata, ini memang provokatif kok. Dan biarkanlah waktu yang menilai. Umatnya dilipat, dananya disikat. Pengantar dari Mas Hersu yang keren tadi mengatakan bahwa, oh, apakah ini ada mulai bergeser? Apakah dengan adanya isu yang digelontorkan ini, baik Pak Menteri Agama maupun Pak Mahfud, ya Menko, itu berkata demikian, apakah ini ada perubahan? Kalau menurut pendapat saya tidak, Mas. Tidak, sama sekali tidak. Cuman yang nuduh ini emang udah kebangetan. Ya, kita kan tahu track record dan rekam jejaknya orang yang Bapak sebutkan tadi, gitu loh.
Itu emang nggak bisa berubah dalam waktu sejenak langsung drastis, itu nggak bisa. Saya sama sekali tidak yakin. Saya kok teringat ya, pada waktu siapa namanya itu yang di PKI itu, yang di Cina itu, Apa? Mau Cetung. Ya, Mao Zedong ya, persis loh. Ini bukan sesuatu yang kebetulan ya. Mao Zedong bilang apa pada waktu itu? Saya bacakan. Saya ada tulisan dari seorang yang pakar tentang jebakan Mao Zedong itu, mengatakan apa? Ya, terjadi kejadian pada tahun 1956. Apa yang dikatakan Mao Zedong itu? Dia menyebutkan satu gerakan yang namanya gerakan 100 bunga. Ya, apa intinya? Maksudnya biarkanlah bunga bermekaran, begitu loh. Kebijakan membiarkan 100 bunga mekar. Apa ini? Ya, artinya bunga mekar itu biar mekar dulu, baru gampang diprotes, gitu loh. Maka kita curiga dengan suasana yang sekarang ini, ada yang minta dikritik, jangan-jangan seperti film, kejarlah daku, kau kutangkap. Dan kali ini, kritiklah daku, kau kujerat. Barangkali begitu. Waduh, Babe kata orang, Babe jangan ngajarin prasangka buruk dong. No, kita bukan prasangka buruk. Tapi kita ini adalah orang-orang akademis. Orang-orang yang tahu bagaimana berkata, berbuat, dan bernilai. Orang-orang yang berbuat dengan mengandalkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang yang beriman, takutlah kepada Allah, wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Coba pelajari dulu dong apa yang telah terjadi pada masa lalu bagi dirimu, dan kemudian apa yang lighad untuk forecasting ke depan tuh kayak apa, forecastnya tuh kayak apa. Saya orang sales. 25 tahun saya berada di dunia penjualan. Jadi ketika saya memprediksi marketing saya, ya sales saya ke depan berapa angka target, maka yang saya pikirkan itu adalah apa yang terjadi pada tahun yang sama, bulan yang sama, di tahun lalu, di bulan yang sama, di 2 tahun yang lalu, di bulan yang sama. Atau kedua, bagaimana kondisi yang sama yang terjadi pada waktu-waktu yang sebelumnya, bagaimana angka penjualan. 3, bagaimana kemudian baru prediksi tahun ke depan. Jadi kita mundur 2 langkah ke belakang, lalu 1 langkah ke depan maju untuk melihat persis situasi itu, kita lihat yang situasi sekarang ini. Mohon maaf kalau ini direkam dan sampai kepada pemerintah, dalam hal ini Pak Presiden maupun jajaran menterinya. Bukankah pada waktu itu Pak Presiden berkata, saya rindu untuk didemo, tetapi apa jadinya kepada orang yang demo sekarang? Gitu. Bukankah dahulu Pak Presiden berkata, saya akan buy back Indosat, apa jadinya Indosat sekarang? Bukankah Pak Presiden dulu pernah berkata, saya berjanji dengan Pak JK tidak akan berhutang luar negeri, apa jadinya hutang kita? That's it, dan seterusnya, tanpa saya merendahkan Presiden Pak Jokowi yang terhormat, tapi ini adalah kami sudah apatis. Mari kritik. Apakah ini kebijakan 100 bunga? Maka kalau saya berprinsip, saya tidak akan kritik pemerintah lagi. Ngomong-ngomong, ini sekarang acara apa? Kan buat kritik. Iya, begitu Mas Ersu. Baik, jadi jadi bagaimana nih sekarang? Ya, jadi gini, keripik ya. Jadi gini, dengan judul yang sangat provokatif ini, ya, umatnya disikat, dananya diembat, maka saya menyatakan bahwa berhati-hatilah kepada negara. Waduh, ini kata-kata provokatif ini. Ya, saya ulangi sekali lagi. Berhati-hatilah kepada negara. Karena apa? Karena dia bisa berbuat apapun. Dengan arogansi yang sekarang, ya, dengan otoriter yang sekarang, maka bisa berbuat apa saja. Dan kita dalam kondisi yang sangat pasrah. Nauzubillah, ya, saya lihat nih misalnya.
ada Densus datang, ada tuduhan, Babe terlibat teroris, dan dia datang, dan dia ambil buku-buku ini yang di belakang, dan segala bukti-bukti ini menjadi acuan. Saya bisa apa? Ini terjadi di beberapa orang di daerah. Baru datang sekali sebuah pengajian di mana ustadznya itu terindikasi teroris, maka yang lain juga ikut, padahal baru satu kali ngaji dan sebagainya, dan dia juga tidak menyatakan persetujuan dengan apa yang ustadz itu berikan. Sehingga saya capek-capek klarifikasi bahwa saya ini, saya itu, saya ini, saya itu, agar tidak terjadi fitnah. Dan jejak rekam media sosial ini tak bisa kita pungkiri. Jadi Mas Hersu sebagai pengantar, ya, Mi Farouk, Bang Tata, dan semua yang saya hormati di ruangan ini, sebagai pengantar saya katakan bahwa saya kok curiga ini jebakan Batman. Ini prasangka buruk ini. No, ini bukan prasangka buruk, tapi kita melihat ke belakang yang lalu. Saya curiga kok ini kok seperti membiarkan bunga mekar, biarkan bunga bermekaran agar gampang dipetik, begitu. Nah, namun tetaplah berada dalam jalur yang benar dan kebaikan. Kita katakan ini, sampaikan bahwa ini dengan data, ini dengan fakta, ini dengan kebaikan. Yang baik akan kita dukung, yang nggak baik akan kita diam. Itu hari ini begitu. Biasanya amar ma'ruf nahi munkar itu kebaikan kita dukung, keburukan kita sampaikan. Nggak bisa. Kalau sekarang kebaikan kita dukung kebaikan dan keburukan kita diam. Karena kita bicara soal keburukan yang ada dalam pemerintah, bukan hanya menteri-menterinya yang bersuara, bukan hanya Pak Presiden mah diam pasti sebagaimana biasa, Wakil Presiden apalagi pasti diam seperti biasa. Yang bersuara keras itu adalah buzzer-buzzer yang mencaci, yang mencerca, yang menyulitkan hidup kita. Kenapa menyulitkan hidup kita? Saya katakan, iya dilaporin, gimana nggak menyulitkan gitu kan. Iya di macam-macam ya kelakuannya, ada yang mau ngancam, ada yang kalau saya ada yang mendatangi saya, ada yang mentelepon. Bahkan yang paling menyakitkan lagi adalah menghentikan dakwah saya. Di mana? Di mana-mana. Di mana-mana. Kemarin saya hari ini, Jumat, Sabtu, Minggu ini sampai dengan Senin, sebagaimana saya pernah katakan pada Pak Tata ketika diundang pada hari ini, saya katakan saya lagi di Pekanbaru. Tapi saya akan live dari Pekanbaru. Begitu Bang Tata. Dan faktanya sekarang saya di Jakarta. Kenapa? Karena semua tempat di Pekanbaru, 9 titik, batal semuanya serentak. What's wrong? Ada apa ini? Padahal sebelumnya ada yang diundang, nggak ada masalah. Kok saya nggak boleh gitu loh? Kok saya nggak boleh? Saya katakan saya akan perpanjang ya masalah ini ya. Udah di era kayak begini, saya dukung program pemerintah, toh saya datang ke sana dalam acara saya akan mendukung program pemerintah untuk vaksin, untuk 3M, dan kita mengedukasi masjid yang saya datangi untuk hanya 25% mengisi jamaah, dan saya datang ke sana sebagai tim penyuluhan. Saya kan duta COVID-19 DPR RI, resmi ada SK-nya diangkat oleh DPR RI, dan saya datang ke sana dalam rangka itu. Tapi lihat dong, belum lagi hambatan, semua kontrak-kontrak saya dibatalkan di BUMN, dibatalkan semua, satu pun tak tersisa, satu pun tak tersisa. Nah ini yang membuat kita semakin waspada bahwa apa iya kritik itu boleh? Kalau boleh, kok begini jadinya gitu? Apa iya umat disikat, dana diembat? Nah, itu negatif. Mendingan saya nggak usah ngomong. Tapi dalam pengantar saya harus luruskan sedikit. Kalau dana haji, setahu saya tidak pernah dipakai. Kalau setahu saya tidak pernah dipakai. Yang menjadi polemik dana haji karena ucapan Pak Ma'ruf Amin. Gitu. Pak Ma'ruf Amin berkata bahwa dia yang menandatangani. Tapi itu menandatanganan boleh digunakan. Tidak pernah diambil. Itu yang saya dapat informasi langsung setelah saya tabayun dengan Bapak Anggito Abimanyu. Ini sebuah pengantar, Mas Hersu, silahkan antum olah dan silahkan teman-teman sekalian untuk tambahi, silahkan. Iya, jazakumullah, Mbak B. Nggak ngeritiknya Mbak B aja begini tuh apalagi ngeritik kan. Ya,
Saya sedang bersama dengan Bung Rocky Gerung sedang mengajukan petisi agar dibuat perpres tentang tutorial mengkritik pemerintah gitu supaya kita aman semua gitu ya. Jadi mudah-mudahan segera keluar perpresnya sehingga orang sekelas Pak JK saja bingung gitu apalagi kita gitu.